Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat. Pada pagi hari ini anak-anak insya Allah ketemu dengan Pak Sudar lagi di pertemuan yang keempat. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh ini, mari kita sempatkan semua untuk mengawali ini semua dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan yang keempat, insya Allah Pak Sudar nanti akan melanjutkan ya materi dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Pertemuan yang pertama sedikit saya ingatkan anak-anak adalah listrik statis, ya, di mana listrik dalam posisi diam. Yang harus diingat itu di sana ada proton, ada elektron, dan ada neutron, ya, yang dia bisa berpindah-pindah. Pertemuan kedua, insya Allah anak-anak sudah diberikan yaitu tentang bagaimana medan magnet. Apa yang harus dipahami bersama tentang medan magnet? Kemarin sudah dijelaskan Pak Sudar, di mana ada areal-areal yang anak-anak perlu pahami bahwa magnet itu ada yang menetap, ada yang buatan, ya, ada yang alami. Dan pertemuan ketiga, anak-anak ingat apa? Hukum Coulomb yang kemarin sudah dijelaskan. Apa yang perlu diingat di hukum Coulomb? Yaitu adanya kekuatan gaya tarik menarik, di mana yang sejenis itu adalah tolak menolak, di mana kalau berbeda, ya, umpamanya positif dan negatif, mereka akan tarik menarik, ya. Nah, untuk pertemuan saat ini lanjutannya yaitu adalah listrik dinamis. Anak-anak harus paham listrik dinamis itu apa? Adalah sebuah aliran yang tidak lagi statis, lawan kata dari dinamis. Kemarin sudah saya sampaikan, di mana di situ ada sebuah arus yang mengalir gitu ya, dari tegangan yang tinggi menuju yang rendah. Tetapi juga sebaliknya, ada juga yang terjadi di situ, ada arus yang namanya elektron, yang dimana elektron itu identik dengan negatif, yang mereka mengalir dari tataran yang rendah menuju yang tinggi. Nah, dua ini jika digabungkan lalu menemui sebuah hambatan, maka disitulah muncul sebuah tegangan baru. Ya, insya Allah ini akan saya jelaskan sedikit nanti tentang listrik dinamis. Di dalam listrik dinamis yang anak-anak perlu pahami yaitu ada dua muatan yang kita harus pahami. Yang positif sering disebut dengan arus, gitu ya. Yang negatif sering disebut dengan elektron di sini. Nah, manakala gitu arus itu bisa mengalir, yaitu saat-saat terjadi perbedaan tegangan. Satu misal, lampu di rumah kalian semua itu bisa menyala karena ada tegangan tinggi gitu yang ada di meter, yang ada di meter yang milik kalian semua di rumah, itu tegangannya kan tinggi. Ketika lampu kita kadang beli berapa watt ya itu. Ketika itu tegangannya lebih rendah daripada tegangan yang kita miliki, maka lampu-lampu itu akan nyala. Tetapi juga sebaliknya, jika lampu-lampu yang dipasang itu terlalu banyak, terlalu besar, gitu ya, maka tegangannya lebih besar daripada tegangan yang kita siapkan. Maka di sini akan terjadi elektron, ya, yang mengalir bukan arusnya tetapi elektronnya. Maka semua lampu tidak akan menyala. Nah, arus dan elektron ini mengalir melalui sebuah penghantar, gitu ya. Di mana penghantar itu seringkali kita menyebut apa? Bentuknya dalam bentuk kabel, gitu ya. Nah, penghantar itu memiliki penampang yang beragam. Ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang segi empat, yang macamnya banyak. Nah, itulah yang disebut penghantar. Berarti arus maupun elektron itu mengalir melalui penghantar-penghantar itu menuju pada sebuah hambatan-hambatan. Nah, berarti di sini sudah muncul ya
ada apa? Ada arus, ada elektron gitu ya, ada penghantar, lalu ada hambatan. Nah, yang menyebabkan arus ini mengalir tadi kan saya sudah sampaikan, ada tegangan potensial. Oleh karenanya saya sedikit ingin saya akan gambarkan ya sebuah prosesi listrik dinamis ya, biar kita paham. Yang pertama saya gambarkan ada sebuah baterai di sini ya, baterai. Di sini ada sisi positif, di sini ada sisi negatif. Nah, ini ingat ada sebuah penghantar tadi saya katakan. Di sini ada, anggap saya buat ini hambatan R ya. Nah, hati-hati di sini. Yang disebut arus itu dari positif dia bergerak menuju ke tegangan yang ini, dari tinggi ya, positif ini tinggi menuju ke yang rendah ya. Nah, elektron ini kebalikannya. Lihat, elektron mengarah ke sini ya. Elektronnya yang mengitari di sini. Nah, karena hambatan ini teraliri ada positif negatif, maka ini akan menyala ya. Menyala. Nah, ini hambatan. Yang mengalir ini adalah kuat arus I-nya. Nah, ini I mengalir di sini. Ini yang disebut dengan tegangan ya, V, volt satuannya. Berarti di sini jelas ada 3 variabel, ada beda potensial, ada kuat arus dan ada hambatan di sini. Ya, dimana besarnya kuat arus itu ya, besarnya kuat arus ternyata ya tegangan ya kan berasal dari V I kali R ya. Jika ditanyakan I, maka di sini adalah hambatan dibagi dengan R. Ya, jadi ini V I R ya. Di sini adalah berawal dari I kali R. Maka bila ditanyakan, terbalik nih ya, V per R ya. Nah, V per R nih. Ada kuat arus, ada tegangan, ada 3 variabel di sini yang kita perlu. Saya sedikit ingin sampaikan ya, dari 3 variabel ini anak-anak harus perlu pahami di rumah kita secara realita kita bisa tahu beda tegangan, bisa baterai, bisa aki gitu ya. Bisa generator, macamnya banyak yang bisa menimbulkan arus ya. Lalu penghantar udah jelas, ada hambatan-hambatan tadi. Lalu ada kuat arus ya. Ini lampu. Hambatan itu apa pasti lampu? Tidak. Ada AC. Ada apa lagi di rumah kalian? Coba lihat. Ada kulkas. Nah, ada lagi apa? Ada kipas angin, ya kan? Ada apa lagi? Handphone, hati-hati yang kita miliki. Ini juga bagian dari hambatan. Kita cas, dia ngalir, ya kan? Ada sebuah hambatan di situ. Jadi bisa nyala. Kalau memang tidak nyala itu apa yang kita miliki itu. Nah, dari tataran ini anak-anak perlu kita pahami bahwa besarnya hambatan-hambatan ini bisa dihitung ya, nanti di dalam proses berikutnya itu biasanya hambatan, saya tulis lagi hambatan di sini, hambatan, hati-hati di sini. Hambatan ini sering dilambangkan macam-macam, ada yang lambangnya seperti ini ya, ada yang seperti ini, ada yang lambangnya seperti gini ya. Nanti kalian ada yang seperti ini. Nah, ini ada yang umum itu begini. Nah, ini umumnya. Ini semua adalah hambatan. Ini lambangnya ya. Ini lambang-lambang hambatan yang anak-anak perlu pahami bersama. Nah, ini listrik statis. Tadi saya sudah jelaskan di kehidupan sehari-hari, anak-anak semua tidak mungkin terhindar. Loh Pak, ini apa dipasang kabel kan menyala terus? Tidak. Di sini ada yang namanya stop ya. Ada apa itu? Skaklar ya, yang dinyalakan nanti. Kalau dikatupkan baru dia ngalir kan. Di rumah itu ada yang biasanya kalian lihat
selalu bergandengan antara stop kontak dengan skaklarnya di situ. Ini adalah sebagai bagian untuk menghantarkan gitu ya, agar tidak terputus. Ya, ini bagian. Nah, terus kita perlu tahu bahwa arus itu mengalirkan ada dua, ada arus searah dan ada arus yang bolak-balik. Ini kita perlu pahami, ada yang searah, ada yang bolak-balik. Ya, nanti kita juga akan pada tahap-tahap berikutnya akan kita pelajari. Kalau yang bolak-balik itu ditentukan oleh waktu, maka nanti rumusnya akan berubah ya. Di sini akan berubah sama-sama I-nya, potensialnya itu rumus kuat arusnya menjadi kekuatan kolam ya, muatan listriknya dibagi dengan waktu, nanti akan berubah. Nah, ini yang untuk yang searah dan yang bolak-balik ditentukan dengan seberapa waktu yang dibutuhkan. Ya, anak-anak, insya Allah nanti dalam waktu ini juga Pak Sudar saya akan menjelaskan beberapa hal yang sehubungan dengan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak-anak harus pahami, kita tidak bisa terlepas dari listrik. Kalau listrik itu mati, kita sendiri akan terkejut gitu ya, bingung, karena semuanya hampir di kehidupan kita itu tergantung daripada listrik. Ingat enggak, tenaga listrik ada berapa sih yang bisa ditimbulkan? Ada tenaga listrik ya berbasis air kan ya, itu ada tenaga listrik berbasis uap, dan ada tenaga listrik saat ini juga yang berbasis matahari ya, juga artinya banyak sekali yang kita bisa manfaatkan dari apa yang ada di alam ini untuk bisa menimbulkan sebuah arus ya, karena arus itulah yang menghasilkan sebuah energi. Energi itulah diciptakan oleh adanya sebuah potensial ya. Akan Pak Sudar terangkan sedikit aja tentang rumus biar kita paham. Artinya ketika bahwa beda potensial ya sama dengan di sini kuat arus dibandingkan dengan hambatan. Ini anak-anak bisa nanti dicatat, dimasukkan di segitiga V I R. Nah, kenapa cenderung dimasukkan ini agar mudah menghafal ya, bahwa ditanyakan V nanti rumusnya I dikali R. Kalau ditanyakan I berarti V dibagi R. Kalau ditanyakan hambatannya sama dengan tegangan dibagi kuat arus ya. Maka rumus ini, rumus yang kedua kan ada tadi ya, yang ini ya. Nah, biasanya ini muatan ya, I dikalikan dengan T, maka bisa dimasukkan di segitiga juga ini ya. Ini I-nya biasanya kecil juga nggak apa-apa ya, kali T, sehingga ditanyakan kuat arus itu sama dengan muatannya dibagi dengan waktu. Jika ditanyakan waktu itu adalah di mana muatan dibagi dengan kuat arusnya. Anak-anak, bagaimana ini adalah pertemuan ketiga tentang listrik dinamis. Saya rasa ini nanti akan dikembangkan anak-anak kuasai dulu. Nanti bisa cari beberapa informasi di Google di ini tentang listrik dinamis. Ya, apa saja yang anak-anak pahami, nanti mungkin masih belum mengerti tentang hubungannya dengan listrik statis dan dinamis, bisa langsung tanya ke Pak Sudar. Ya, jadi ini pertemuan ini, insya Allah pertemuan berikutnya baru Pak Sudar berbicara tentang soal-soalnya. Sekarang ini hanya bicara rumus ya. Nanti anak-anak akan tahu I itu apa kan, kita sudah sepakat keterangan ya. Keterangan kalau I itu kan kita jelas ada kuat arus ya. Satuannya adalah ampere. Nah, ya. Lalu V ini apa? Beda potensial ya. Beda potensial. Satuannya adalah
bisa di logo seperti Omega gini ya. Nah, sedangkan yang ini Ki-nya kan muatan listrik ya, muatannya ini, muatan ini satuannya kolom ya, coulomb ya. Lah, sedangkan yang Ki tetap kan kuat arus. Nah, ampere. Sedangkan T adalah waktu. Ingat di sini anak-anak, waktu di sini adalah selalu dalam sekon ya. Sekon itu di matematik sering disebut dengan detik. Ya, detik. Kalau di fisika kan tidak ada detik ya, harus sekon ya. Saya rasa insya Allah nanti ini akan berkembang anak-anak, berkembang dari sisi hambatan itu akan muncul beberapa susunan hambatan seri, paralel dan sebagainya. Nanti di kuat arus juga akan muncul banyak yang ada hubungannya dengan tegangan, yang ada hubungan dengan penghantar ya. Nanti kan ada hambatan itu juga muncul bervariasi, ada hambat jenis ya, yang lambangnya itu rho itu nanti Pak Sudar akan disampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya rasa ini saja anak-anak yang Pak Sudar bisa sampaikan di pertemuan yang keempat ini, yaitu kelanjutan daripada listrik statis, kolom dan medan listrik, dan saat ini adalah listrik dinamis ya, listrik yang betul-betul bergerak, yang mana menimbulkan energi yang disebabkan oleh perbedaan tegangan ya, yang sering orang menyebut dengan tegangan jepit ya. Saya rasa itu dulu anak-anak pertemuan pada pagi hari ini. Saya rasa tetap semangat untuk bisa mencari tahu banyak hal ya, bisa di Google, bisa di hal-hal lain, bisa di buku, bisa di ini, atau bisa tanya jawab dengan teman-teman. Kalau nanti ada yang masih kurang paham, Pak Sudar akan siap untuk bisa menjawab mungkin beberapa hal yang kalian tanyakan. Ya, kan bisa ada di grup di grup kelas ya, bisa diberikan ke Pak Sudar. Saya rasa itu anak-anak pada pertemuan jarak jauh kali ini. Salam sehat. Anak-anak jangan lupa tetap fokus ya, berbakti ke orang tua, jangan lupa sholatnya harus tetap terjaga dengan baik ya, jaga jarak gitu ya, pakai masker setiap keluar kemanapun. Kita tidak boleh menganggap remeh bahwa COVID-19 masih tetap harus kita waspadai ya. Saya rasa itu mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sekian, mudah-mudahan Allah selalu merahmati apa yang kita kerjakan. Salam buat orang tua semuanya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.